Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Berapa banyak yang hadir pada hari ini baik yang di ruangan maupun di rumah yang merasakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Yang merasakan kebaikan Tuhan bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Wow, luar biasa. Saya percaya pagi ini Tuhan pasti akan memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara siap untuk diberkati firman Tuhan, amin. Siapkan pena saudara, siapkan catatan-catatan saudara. Sehingga setiap kebenaran yang disampaikan mungkin Bapak Ibu bisa tulis sehingga bisa diulang lagi atau direnungkan kembali sehingga kebenaran ini jadi rema buat kita semua. Hari-hari ini saya merasakan bahwa pertempuran kita sebagai anak-anak Tuhan semakin luar biasa. Tantangan kehidupan yang sedang kita alami juga banyak hal yang mungkin sebagian dari kita yang hadir merasakan pertempuran ini mau hampir-hampir terkapar atau hampir-hampir kalah. Tetapi izinkan suara Tuhan bicara buat kita pada pagi hari ini atau siang hari ini untuk meneguhkan kita bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti menang di tengah-tengah pertempuran. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, tolong kasih tahu dulu sebelah kiri kanan bilang begini, wajahmu adalah wajah orang baik, begitu. Ya. Yang di sebelah jangan diam-diam bilang kamu juga wajahmu itu memang wajah orang baik. Saudara percaya bahwa kita diciptakan Tuhan sejak awal adalah orang yang sangat baik? Yang percaya bahwa kita diciptakan Tuhan sejak awal ya manusia yang sangat baik, katakan amin. Dan saudara, minggu ini adalah minggu misi ya. Dan tema kita bulan ini masih berbicara tentang otentik. Original kehidupan kita. Dan izinkan saya pagi ini untuk share buat kita tentang Allah menciptakan saya dan saudara sejak awal sungguh amat baik. Sekali lagi hari ini saya akan share buat kita tentang Allah menciptakan kita manusia sungguh amat baik. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kebenaran ini tidak disukai oleh si iblis tipu muslihat. Kitab Kejadian menceritakan ketika Tuhan selesai menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Dan Tuhan memberkati manusia pada saat itu. Ini luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kitab Kejadian. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27 sampai ke-28 dan 31. Ini landasan saya akan share buat kita semua tentang kita diciptakan Tuhan sejak awal adalah manusia yang sungguh amat baik. Nah kita lihat saudara yang kasih Tuhan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kejadian pasal yang pertama 27 berkata seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia. Saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan. Menurut gambar Tuhan. Bukan menurut gambar dunia. Tetapi menurut gambar Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan apa? Perempuan. Diciptakanlah mereka. Ini keren saudara. Jadi Tuhan menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar Allah. Bukan menurut gambar dunia tetapi gambar Allah diciptakan manusia itu. Ini dahsyat saudara. Kemudian ayat 28 mengkonfirmasi saya dan saudara tentang kebenaran ini. Dia bukan cuma sekedar menciptakan kita menjadi serupa dan segambar dengan dia. Tetapi Allah perlengkapi kita secara utuh. Dan 28 berkata Allah memberkati saya dan saudara. Katakan amin.
Jadi sejak awal Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar. Dan sejak awal juga destiny kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Dan selanjutnya Allah berkata, lalu Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang merayap di bumi. Ini hari yang ke-6 setelah Allah menciptakan semua yang diciptakan. Dan ayat 31 keren saudara. Ini dia tutup dengan ini. Maka Allah melihat, keren. Apa yang dilihat oleh Tuhan? Segala yang dijadikan Tuhan itu apa? Mari baca bersama-sama. Sungguh amat baik. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi sejak awal Tuhan desain saya dan saudara untuk menjadi manusia yang melahirkan kebaikan demi kebaikan. Bilang sebar kiri kanan, kamu diciptakan Tuhan untuk melahirkan kebaikan demi kebaikan. Jadi kalau ada orang mungkin hari ini merasa, pastor saya tidak baik, saya mau kasih tahu. Tuhan kasih identitas buat saya dan saudara adalah orang yang sangat amat baik. Pertanyaan mungkin orang berkata, pastor kenapa sekarang banyak orang gak baik? Padahal pencipta kita menciptakan kita manusia sungguh amat baik. Dengarkan, sejak manusia diberikan sebuah statement oleh Tuhan. Manusia yang diciptakan itu Adam dan Hawa sungguh amat baik. Iblis gak suka kata-kata itu. Kemudian iblis mulai bermanuver. Dia mencari cara bagaimana gagalkan perkataan profetik Tuhan kepada yang dia ciptakan itu manusia. Iblis mencari cara bagaimana cara untuk gagalkan semua yang terbaik dalam kehidupan manusia itu. Runtuh dan tidak dinikmati oleh manusia itu sendiri. Dia pakai strategi yang luar biasa. Dia bukan dekati Adam, tapi dia dekati Hawa. Waktu dia dekatin Hawa, kemudian iblis mulai bermanuver tentang kebenaran yang dia tahu. Padahal Adam sudah terima pesan dari Tuhan. Semua yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Hanya yang buah pengetahuan baik yang jahat tidak boleh kamu makan. Iblis mulai bermanuver dekatin Adam, Hawa. Kemudian dia mulai goda dia. Dan mulai pelintir kebenaran firman Tuhan. Sekali-kali kamu tidak. Apa saudara? Jadi iblis mencoba membalikan kebenaran firman Tuhan. Tergoda Hawa. Jadi lihat, yang terbaik dari Tuhan diberikan kepada manusia. Diambil oleh si iblis tipu muslihat itu. Lewat apa? Waktu mereka mulai langgar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Waktu mereka langgar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Standar kebaikan yang Tuhan install dalam kehidupan manusia. Itu merosot secara drastis. Dia turun sampai ke titik terendah. Sehingga anak manusia pertama, Adam dan Hawa, lahir. Mereka mewarisi benih jahat itu. Benih yang tadi baik dirubah menjadi kejahatan. Sehingga manusia pertama dan anak mereka yang pertama yang lahir, semata-mata mereka melakukan kejahatan. Sudah mulai bunuh-membunuh. Coba bayangkan. Dari tadinya diciptakan, didesain oleh Tuhan begitu rupa menjadi manusia yang sangat baik. Berubah begitu cepat. Pada generasi pertama, Kain dan Habel, kejahatan menguasai manusia. Sehingga mulai bunuh-membunuh, saling menyakiti, saling melukai, saling bertikai muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Tetapi saya ingatkan buat kita semua, sejak awal Tuhan ciptakan saya dan saudara adalah orang yang sangat amat baik. Dan itulah yang harus dikerjakan oleh Yesus karena Adam pertama gagal. Adam kedua mesti turun dari sorga untuk kembali mengembalikan semua yang terbaik itu yang dirampas oleh iblis tipu muslihat harus kembali kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan.
lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, dia mesti turun dari sorga, datang ke bumi untuk mencari saya dan saudara yang tadinya rusak, yang tadinya sudah tidak baik. Lewat pengorbanan Kristus kembali gambar Allah yang sempurna itu. Dia install kembali dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita menjadi manusia berarti bukan karena kita lahir dari istana. Kita menjadi manusia yang berharga bukan karena kita dilahirkan dari orang konglomerat. Tetapi kita menjadi manusia berarti karena Kristus install semua yang baik dari dia. Dia investasi dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya kita kembali terkoneksi dengan Tuhan dan semua kebaikan Tuhan Yesus kembalikan dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kita kembali menjadi serupa dan segambar dengan Kristus karena pengorbanan Kristus yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu hati-hati di sini bahwa ternyata pengorbanan Kristus memberikan semua yang terbaik yang Tuhan punya harus menjadi bagian dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Apa tujuan Allah menjadikan manusia itu sungguh amat baik? Apa sih tujuannya, Pastor? Saya diciptakan Tuhan menjadi manusia sungguh amat baik. Saya percaya Tuhan punya tujuan. Mari kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Tujuan pertama yang Tuhan mau bagi saya dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Agar manusia memenuhi bumi dengan terang Kristus dan perbuatan yang baik. Saudara, orang yang melakukan perbuatan baik itu dia bisa menembus tembok agama apapun. Coba lihat. Setiap orang yang mau melakukan kebaikan, mau menolong orang lain, kalau dia punya prinsip yang benar, dia punya kebenaran yang sejati dalam kehidupannya, waktu dia melakukan kebaikan berdasarkan kasih dan kebaikan Tuhan, dan dia mulai melepaskan kepada semua orang yang dia jumpai, entah itu agama apapun yang mereka anut. Tapi waktu Tuhan izinkan bertemu dengan saudara dan saudara mulai berbagi kasih dan kebaikan kepada mereka. Setiap perbuatan baik yang kita bagikan, tidak satu orang pun yang bisa menolak kebaikan yang lahir dari hati saya dan hati saudara. Amin saudara. Pertanyaannya adalah, kapan terakhir perbuatan baik yang saudara lakukan kepada mungkin temanmu, mungkin sahabatmu, mungkin dia belum seiman, mungkin dia belum satu gereja dengan saudara, mungkin agamanya masih Buddha atau masih apapun agama mereka. Saudara, kebaikan selalu mendatangkan berkat Tuhan. Katakan amin. Jadi Alkitab katakan bahwa Tuhan mau supaya bumi ini dipenuhi dengan kebaikan Tuhan lewat manusia yang sudah terima Yesus. Dan percaya dan melakukan kebenaran dalam kehidupan mereka. Dalam perjalanan kehidupan mereka. Kitab Matius berkata, Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di mana? Bukan cuma di rumah sendiri. Bukan cuma sekedar di kantor sendiri. Tapi Alkitab katakan, biarlah hendaklah terangmu bercahaya di mana? Di depan orang. Supaya mereka melihat. Apa yang dilihat? Perbuatanmu yang baik. Yesus mengembalikan kepada manusia supaya manusia benar-benar kebaikan yang Tuhan Yesus install taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya bersinar bisa dilihat dan dialami dan dirasakan oleh orang lain. Pertanyaan saya, kapan terakhir saudara menolong orang lain? Kapan terakhir saudara membuat perbuatan baik terhadap orang yang ada di sekeliling saudara? Mungkin mereka belum percaya kepada Yesus Kristus. Tapi pagi ini Tuhan menantang kita dan mengajak dan mendorong kita semua. Jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan didasari dari hati nurani yang tulus dan ikhlas di hatimu. Sebab perbuatan baik selalu membawa pesan dan kesan kepada orang lain. Bahwa ada kebaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan kami bilang begini. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Mungkin saudara berkata, pastor, bagaimana caranya mau berbuat baik kepada orang yang bikin kesel hati saya? Bagaimana bisa mau berbuat baik kepada tetangga yang suka bikin ribut di tetangga saya?
Saya mau kasih tahu, mungkin Tuhan izinkan tetangga itu ada berdampingan dan saudara. Supaya saudara menjadi dewasa di dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan mereka ada di depan kita dan sekeliling kita. Saya percaya ada satu tujuan Tuhan mau supaya hati saya dan saudara menjadi dewasa di dalam kebaikan Tuhan. Jangan lari, jangan tinggalkan orang itu. Kemungkinan Tuhan kirim dia. Lewat kehidupanmu dia boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Katakan amin. Sebab itulah yang dikerjakan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi ini. Selain Yesus memuridkan murid-muridnya. Yesus memberikan teladan kepada mereka. Untuk mengerjakan perbuatan baik kepada setiap orang yang Yesus jumpai dalam perjalanannya. Bahkan sampai Yesus masuk ke Via Dolorosa, sampai gedung Golgota. Bahkan sampai dia berkata, sudah selesai. Semua jejak-jejak Yesus. Bahkan darah yang dia tumpahkan. Ini menunjukkan sebuah perjalanan di mana dia mengingat kita. Bahwa hanya kasih dan kebaikan Tuhan yang bisa menyelesaikan kejahatan dan kekelaman. Bahkan kekelaman dunia hari-hari ini. Bapak Ibu, kalau kita berkata kita anak Tuhan, berarti ada kemampuan buat kita untuk bisa berbuat baik. Memang gak gampang, makanya saya bilang bahwa kita perlu terus dan terus dekat menempel hati kita dengan Tuhan. Sehingga kebaikan kasih Tuhan yang tanpa batas itu yang sempurna terus memenuhi hati saya dan hati saudara. Makanya Yesus kasih tahu seperti itu kepada murid-muridnya. Ini baru Matius pasal yang ke-5. Ini baru awal dari perjalanan Yesus. Dia melayani dunia ini. Dia belum buat mujizat. Ini baru nilai-nilai value yang diajarkan kepada murid-muridnya. Jadi dia sedang memberikan landasan yang kuat kepada murid-muridnya. Sebab dia katakan demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang. Jadi Tuhan mau supaya kebaikan saya dan saudara bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada sekeliling saudara. Apapun profesi saudara. Apapun pekerjaan saudara. Apapun latar belakang saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang bercahaya di sana. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapa di sorga. Ternyata waktu kita mulai melepaskan kebaikan kepada orang lain. Kita sedang memuliakan Tuhan. Katakan amin. Waktu kita sudah mulai menolong orang lain yang mungkin sedang terpapar. Mungkin sedang mengalami persoalan. Mungkin ada di titik terendah dalam kehidupan mereka. Seharusnya tangan kita yang kuat bisa menopang mereka. Untuk ayo bangkit kembali. Sebab Tuhan datang bukan mencari orang yang benar. Tuhan Yesus datang mencari orang berdosa. Supaya tangan yang kuat itu bisa mengangkat orang yang lemah. Kembali berdiri dan berjalan tegak bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lihat, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan tuh ingin dan rindu melihat supaya setiap orang yang diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik. Katakan amin. Berapa banyak yang terus berkata, Pastor, saya melakukan pekerjaan baik selama saya hidup. Bisa lambaikan tanganmu. Yang mau melakukan pekerjaan baik. Wow, tinggi. Yes, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Woo! Jadi sejak awal Tuhan mau supaya setiap orang percaya. Ayo kita rame-rame buat kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan selalu mendatangkan berkat dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat kedua, Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di kota Filipi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Oleh siapa? Oleh semua orang. Tuhan sudah dekat.
Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di kota Filipi supaya mereka selalu terus dan terus melakukan kebaikan Tuhan yang Tuhan install dalam kehidupan kita. Sebab kata Paulus, sebentar lagi Tuhan akan datang. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan panggil saya dan saudara. Tetapi waktu mungkin saudara sedang melakukan kebaikan. Tiba-tiba Tuhan bilang sudah waktunya. Dan waktu saudara selesai melakukan kebaikan. Dan Tuhan panggil saudara. Berarti saudara sedang menggenapi panggilan dan rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu selagi saudara diberi kesempatan hidup di muka bumi ini. Sekali lagi jangan pernah berhenti untuk terus melepaskan dan menabur kebaikan. Katakan amin. Mungkin Anda berkata, pastor, aduh mertua saya susah diatur, galak. Gimana caranya untuk bisa melepaskan kebaikan? Saya mau kasih tahu saudara, kemungkinan besar mungkin Tuhan izinkan mertuamu ada di rumah untuk membuat engkau dewasa untuk melakukan kebaikan. Jangan kamu maki-maki dia, jangan kau sumpah-sumpah dia. Justru dia ada di rumahmu, dia ada di sekelilingmu. Supaya saudara menjadi dewasa di dalam melakukan kebaikan. Katakan amin. Aminnya kecil. Hendaklah kebaikan hatimu, kata firman Tuhan. Diketahui semua orang, bukan kita action atau menunjukkan, saya berbuat baik. Bukan itu tujuan Paulus. Tujuan Paulus adalah waktu engkau melakukan kebaikan didasari dari hatimu yang paling mulia di hatimu. Waktu engkau melepaskan kebaikan, sebetulnya engkau sedang melepaskan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekelilingmu. Semakin engkau melepaskan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekelilingmu, saya percaya hidupmu akan aman dan tentram dalam perjalananmu. Tapi waktu engkau mulai melepaskan kejahatan, engkau mulai melepaskan hal-hal yang tidak baik, saya jamin engkau tidak tenang di sekeliling orang-orang, di mana mereka juga merasakan hal-hal yang tidak baik. Tetapi kalau engkau melepaskan kebaikan setiap orang-orang di sekelilingmu, saya jamin hidupmu pasti aman. Karena kebaikan selalu mendatangkan berkat. Paulus terus ingatkan kepada jemaat yang ada di kota Galatia. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Koma di situ. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Paulus kenapa terus gencar menyampaikan pesan ini kepada orang-orang percaya. Baik ada di kota Roma, di kota Efesus, bahkan di Galatia. Karena Paulus sendiri mengalami kebaikan Tuhan selalu membawa dampak yang positif dalam perjalanan kehidupannya. Dan untuk itulah kita diciptakan Tuhan ada di dalam dunia. Supaya dunia ini penuh dengan kebaikan. Bayangkan saudara, kalau hidupan saya dan saudara seluruh jemaat GSJ Bethlehem. Bahkan semua orang percaya mendengarkan pesan ini. Di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bahkan mungkin di seluruh dunia. Dengarkan ini ketika semua orang percaya di bangsa Indonesia. Melakukan kebaikan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saya percaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang penuh dengan keamanan. Karena setiap orang selalu melakukan kebaikan demi kebaikan. Kenapa orang sekarang tidak aman? Kemungkinan besar kebaikan sudah mulai tidak kelihatan. Kenapa permusuhan demi permusuhan sudah mulai terus semakin hari semakin kuat. Bahkan mungkin di rumah saudara sendiri permusuhan satu sama yang lain semakin tegang saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahkan mungkin sebelum saudara masuk di gereja ini. Saudara rumah sempat berantem dulu dengan keluarga di rumah. Saya ingatkan saudara pulang dari rumah ini. Berdamailah dengan orang-orang yang bermusuhan dengan saudara.
Sebab tidak ada jalan lain untuk menikmati kebaikan Tuhan selain engkau menabur kebaikan terlebih dahulu. Yang mau melakukan firman Tuhan katakan amin. Galatia pasal yang ke-6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Salah satu bukti engkau melakukan kebaikan adalah engkau bisa menolong orang lain. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, kalau sudah saudara-saudaramu seiman, yang kau sudah tolong dan mereka sudah berhasil dari apa yang kau tolong. Jangan berhenti di situ. Alkitab katakan kepada semua orang. Kemungkinan besar levelmu bisa dinaikkan sedikit. Kau bisa tolong orang lain mungkin yang belum seiman dengan engkau. Tetapi apa yang ada di tanganmu. Bukan yang tidak ada di tanganmu. Tetapi apa yang ada di tanganmu. Itulah yang Tuhan mau untuk kamu bisa menolong mereka. Untuk bisa berbagi dengan mereka. Sebab perbuatan baik cuman bisa dirasakan waktu saudara bisa berbagi dengan yang lain. Katakan amin. Sekali lagi, perbuatan baik cuma bisa dirasakan waktu saudara mulai berbagi dengan yang lain. Dan itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus 3,5 tahun dia hidup di dalam dunia, dia berbagi dengan yang lain. Makanya kalau engkau ingin nikmati perjalanan hidupmu di dunia ini, penuh dengan ketenangan dan penuh dengan kesejahteraan, percayalah, berbagilah dengan orang lain. Engkau pasti aman dan tentram dalam perjalananmu. Sebab itulah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Makanya Yesus bilang seperti ini, katakan begini, di doa yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa? Yang apa saudara? Yang apa? Kalau saudara beli apel 2 kilo dan 1 kilo cukup buat saudara. Yang 1 kilo jangan disimpan, bagi-bagi sama yang lain. Daripada dia busuk di kulkas, sudah busuk, dibuang. Dan Alkitab katakan Tuhan selalu beri kecukupan buat kita. Itu namanya berbagi dengan yang lain. Jadi kalau saudara ingin menikmati hidup di muka bumi ini, berbagi dengan yang lain. Maka kehidupanmu akan mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Jangan tunggu buah busuk dulu baru berbagi dengan yang lain. Berbagilah yang terbaik kepada orang lain. Dan itu yang diajarkan oleh Yesus. Kebaikan yang boleh dirasakan oleh orang lain adalah kebaikan yang kita bagikan kepada yang lain. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Mulai hari ini berbagilah dengan yang lain. Pulang rumah kalau kulkasmu penuh dan berlimpah, bagi-bagi sama satpam di perumahan saudara. Kalau ada kopimu yang melimpah di rumah, ada kopi Rabika, kopi Aceh, kopi manapun, bawalah di sana. Kasih satpam ini ada kopi bagus, saya bawa dari Aceh. Dan saya percaya satpam itu pasti senyumnya lebar dan thank you, pasti dia bilang thank you. Dan waktu dia lagi minum, dia sedang berdoa buat saudara, Tuhan berkati Bapak yang sedang beri kopi ini. Halo. Biasanya saya dengan tim besuk mengunjungi jemaat-jemaat, mengunjungi orang-orang yang perlu dikunjungi. Kami datang, kami membawa sebagian kecil untuk bisa, bukan sebagian kecil ya, tetapi bagian yang bisa kami bawa dan untuk memberikan sebuah semangat buat mereka. Dan ternyata hal-hal yang kecil itu membangkitkan semangat yang besar. Kalau saudara di perusahaan saudara ada karyawan-karyawan saudara yang membutuhkan pertolongan. Saudara cepat-cepatlah bergerak. Kemungkinan besar Tuhan izinkan dia ada di perusahaanmu. Supaya kamu bisa tolong dia untuk bisa melanjutkan perjalanan kehidupannya. Dan perbuatan baikmu dia akan ceritakan kepada banyak orang. Bahwa saya yang itu tuh keren loh saudara. Waktu saya dalam keadaan terpapar, waktu saya dalam keadaan titik nol, dia datang ke rumah saya dan memberikan dorongan dan semangat buat saya supaya saya bangkit kembali. Katakan amin.
Sebab kebaikan yang dari Tuhan harus bisa dirasakan, dilihat oleh orang lain yang ada sekeliling saya dan saudara. Katakan amin. Kalau ada pembantu rumahmu yang sedang sakit, jangan suruh dia pulang. Obati dia, berkati dia, sembuhkan dia. Maka dia akan bercerita kepada teman-temannya. Majikan saya itu dia perlakukan saya seperti keluarganya sendiri. Sebab saya pernah mendengar ada orang-orang seperti itu, pembantunya giliran dia sakit, dia ditendang, disuruh pulang ke rumah. Sembuh dulu baru pulang katanya. Kejam banget. Bagaimana orang lain bisa rasakan kebaikan kita kalau kita sendiri gak bisa berbagi dengan yang lain. Sedangkan Yesus katakan berbagilah dengan yang lain. Yeremia 6 ayat 16 berkata begini. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan dahulu kala, di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Lihat saudara, Yeremia menyampaikan sebuah pesan profetik kepada umat Israel. Cari jalan-jalan itu. Apa jalan itu? Itu jalan di mana di dalamnya kita melakukan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Sebab Yeremia menemukan waktu kita mulai melepaskan kebaikan kepada orang lain. Ternyata itu membuat jiwa saya dan jiwa saudara menjadi tenang. Katakan amin. Berapa banyak dan terus saudara mau memiliki jiwa yang tenang? Lambaikan tanganmu. Saudara, jiwa yang tenang cuma bisa kita temukan waktu kita melakukan kebaikan Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya pemazmur berkata begini, hanya dekat Allah saja aku memperoleh ketenangan. Hari-hari ini saudara banyak hati mereka gak tenang. Saya gak tahu kenapa gak tenang. Tetapi Alkitab katakan kalau engkau mau mendapatkan ketenangan, Alkitab katakan lepaskan kebaikan kepada orang lain. Temukan jalan itu. Bahkan Amsal 3 ayat 27 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Artinya bahwa waktu engkau melihat dengan mata jasmanimu ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan pura-pura gak lihat. Tapi mari bergerak sesuai dengan apa yang di tanganmu. Untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jangan pura-pura gak dengar. Kemungkinan besar itu kesempatan yang Tuhan izinkan buat kita untuk kita bisa mengerjakan kebaikan kepada orang lain. Katakan amin. Yakobus 1 ayat 17 juga berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita mulai eksekusi perbuatan baik, ternyata kita sekali lagi diteguhkan oleh firman Allah. Kita sedang melakukan kebaikan Tuhan di tengah-tengah apa yang kita sedang lepaskan. Pada kesempatan ini Tuhan ingatkan buat saya dan kita semua. Mari kita mau sama-sama, mari mau rame-rame kita melakukan kebaikan. Karena memang kebaikan adalah bagian daripada kehidupan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan kedua. Saya dan saudara. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa tujuan Allah membuat manusia menjadi sungguh atau sangat amat baik? Yang kedua adalah Tuhan mau supaya manusia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kalau saudara punya kemampuan ini, karena memang Tuhan taruh itu dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan ingatkan buat semua jemaat Tuhan dimanapun saudara menyaksikan kebenaran ini. Mari kita bersama-sama mau mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab Matius berkata, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Supaya orang-orang percaya kita bisa kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Prakteknya bagaimana pastor? Prakteknya sederhana. Namanya kehidupan perjalanan manusia. Tidak semudah dan segampang apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Kalau Tuhan izinkan ada orang-orang yang menyakiti perasaan saudara. Menyakiti hidup saudara. Entah orang-orang di rumah, entah orang-orang di teman-teman kantormu, entah teman-teman mainmu, dan mungkin teman-teman mahasiswamu. Dengarkan firman Tuhan berkata, Yesus mengajarkan kita, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Prakteknya gimana? Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Tapi pastor, orang itu menyebalkan. Kalau saya lihat wajahnya, enek lihat wajahnya. Justru itulah kesempatan yang terbaik. Engkau berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku melepaskan pengampunan kepada orang itu. Pastor, masih susah pastor. Saya mau kasih tahu, memang untuk melakukan kebaikan tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu perlu eksekusi, perlu tindakan yang lahir dari hati kita. Kalau engkau ingin lihat kebaikan Tuhan itu, segeralah melepaskan. Kalau ingin sembuh dari batinmu yang kecewa, segeralah berdiri di hadapan Tuhan dan melepaskan pengampunan. Saya sih sudah ampuni pastor. Tapi kalau saya lihat wajahnya masih enek pastor. Coba lihat sebelah kiri kanan, jangan-jangan ini orangnya. Enggak ya, just kidding. Saudara, kita semua ini diciptakan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21 berkata begini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Suatu waktu ada anak Tuhan bercerita. Ini pengalaman pahitnya. Dia bercerita, dia bilang, pastor, sejak kecil saya tidak merasakan kebaikan dari bapak saya. Karena sejak saya lahir saya tidak kenal bapak saya. Dan rupanya keluarga ini berkonflik. Mama papanya konflik sebelum anak ini lahir. Jadi waktu anak ini sudah besar, kurang lebih umur 17-18 tahun, anak ini kepingin tahu bahwa bapaknya ada di mana. Dan rupanya dari usia kecil sampai dia remaja selalu dikasih tahu, bapak kamu sudah meninggal, bapak kamu udah gak ada. Tuh dikasih tahu semua yang jelek. Lihat saudara, orang kalau hatinya sakit, hatinya belum dipulihkan, selalu yang ada di pikiran orang itu selalu hal-hal yang jahat. Jadi anak ini besar kemudian dia cari tahu papanya ada di mana. Ternyata dia temu bapaknya ada, belum mati, masih hidup. Tapi karena anak ini sudah bertobat, sudah lahir baru. Semua yang jahat yang pernah dia dengar itu selalu terngiang-ngiang di pikirannya. Bahwa ternyata tidak seperti apa yang dia dengar. Dan anak ini berusaha untuk menerobos untuk ketemu bapaknya. Waktu dia ke rumahnya dan anak itu mau masuk ke rumahnya. Anak itu merasa seperti ada sesuatu di hatinya. Dia kepingin ketemu bapaknya. Kemudian waktu dia masuk di rumah itu, keluarga itu katakan, iya benar ini rumah dari nama bapak yang dicari anak itu. Waktu dia masuk ke rumah itu, dia temukan bapaknya sedang sakit. Bapaknya kaget karena ini anak ini sejak lahir dia gak pernah lihat. Sampai usia 17 tahun, 16 sampai 17 tahun. Dan anak itu agak canggung, dia berteriak atau berseru di hatinya. Tuhan, terima kasih aku ketemu papaku. Jadi yang tadi
Dikasih tahu orang tuanya bahwa bapaknya udah gak ada, bapaknya jelek, hari itu berubah. Dia melepaskan kebaikan dari bapaknya itu. Dan bapaknya nangis. Begitu lama mereka di dalam kamar itu karena bayangan 17 tahun bisa ketemu anaknya. Kemudian anak itu melepaskan pengampunan buat bapaknya. Dia melepaskan pengampunan kepada orang tuanya. Dan hari itu bapaknya sembuh. Saya mau kasih tahu kebaikan selalu mendatangkan kesembuhan. Katakan amin. Sekali lagi, kebaikan selalu mendatangkan kesembuhan. Anak itu ternyata dia datang untuk melepaskan pengampunan, melepaskan kebaikan. Dan Tuhan mendengar doa anak itu. Jadi selagi kita berpihak kepada kebaikan dan kebenaran yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, selalu mendatangkan mujizat Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Jadi hari ini dengarkan, kalau engkau ada di ruangan ini, sedang berselisih dengan saudaramu, sedang berselisih dengan tetanggamu, sedang berselisih dengan rekan kerjamu, sedang berselisih dengan mungkin rekan bisnismu, mari ambil sikap dan tindakan yang kuat untuk terus menyelesaikan persoalan itu. Sehingga engkau bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Paulus berkata dalam Roma 12 ayat yang ke-20. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Amin. Seteru ini berbicara tentang musuh. Tapi di sini Paulus katakan, jikalau engkau berseteru dengan musuhmu, ketika dia lapar, kasih kata dia makan. Wah, ini luar biasa. Paulus sangat luar biasa mempraktekkan firman Tuhan. Juga di 1 Tesalonika 5:15 berkata, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Paulus katakan, perhatikan, jangan sampai ada orang membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang mulai caci maki, saudara, jangan balas dengan caci maki. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kawan-kawan seiman kita. Sebab siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumah orang itu. Kalau saudara pernah melakukan kejahatan dan belum dipulihkan dan belum berdamai, pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan buat kita semua. Karena memang kita didesain oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan sungguh amat baik. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah Tuhan yang menuntut pembalasan. Kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, 4 keturunan dan beribu-ribu keturunan. Selamat datang untuk melakukan kebaikan bersama dengan Tuhan. Amin. 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 Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara, ketika suara Tuhan disampaikan pada kesempatan ini, saya merasakan di ruangan ini beberapa di antara saudara yang membutuhkan kebenaran ini. Dan kalau saudara hadir pada siang ini, saudara tidak hadir karena kebetulan. Tapi Tuhan tahu engkau perlu disembuhkan. Tuhan tahu engkau perlu ditolong. Tuhan tahu pikiran hatimu perlu dirubah oleh Tuhan. Berapa banyak dan terus saudara meresponi kebenaran firman Tuhan. Sebab ketika suara Tuhan dilepaskan dan saudara merespon, saudara akan mengalami berkat dan pemulihan Tuhan. Saudara mungkin berkata, pastor, ada banyak kejahatan yang pernah saya lakukan. Ada
Ada banyak hal yang tidak baik yang saya pernah lakukan, tapi hari ini saya mendengarkan pesan Tuhan bahwa ternyata saya didesain oleh Tuhan sejak awal adalah orang yang sangat amat baik. Berapa baik dan terus saudara mau masuk dalam dimensi ini. Mau mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan.